Mungkin yang pertama feeling guilty-nya ya. Feeling guilty, oke. Halo Sobat Karisa, selamat datang di Porsi Podcast Redaksi Karisa. Oke, kali ini kita sampai di episode yang ketiga. Dan tentunya kita kedatangan bintang tamu yang spesial, yaitu Mbak Astrid Safitri. Halo, halo Sobat Karisa. Oke, dan di episode ketiga ini kita akan banyak-banyak ngobrol tentang apa ya Mbak ya? Mungkin nanti kita akan gali-gali banyak, kita akan orek-orek banyak ini ya. Ngobrol tentang banyak hal. Banyak hal ya yang lagi rame atau lagi hits. Dan terutama nggak jauh-jauh juga nanti dari seputar dunia perbukuan kan, dan mungkin seputar kepribadian karena kan Mbak Astrid kan terkenal nih, lagi hits nih, lagi dengan dunia atau karya-karyanya tentang self improvement ya, gitu sih. Oke. Nanti kita akan banyak menggali di seputar kepribadian ataupun self improvement gitu dulu. Oke, gitu dulu. Bagaimana kabarnya Mbak Astrid? Ya baik banget. Baik banget ya. Meskipun belakangan lebih banyak di rumah, walaupun sebenarnya di rumah terus ya, karena emang penulis kan nggak punya kantor. Okay. Jadi ada meme tuh kemarin itu kan. Jadi kalau penulis itu setelah sebelum pandemi ya di rumah. Setelah pandemi ya di rumah. Jadi nggak ada. Pasca pandemi di rumah. Jadi nggak, kalau dibilang gimana work from home cuman kadang-kadang bingung. Lah gimana ya, soalnya kan memang kerja di rumah terus nggak gitu punya kantor, nggak keluar juga untuk hal-hal yang nggak berhubungan dengan pekerjaan. Betul. Ya. Tapi akhirnya terbentuk menjadi the new normal Mbak ya. Iya. The new normal di era pandemi ini akhirnya terbentuk aktivitas di era pandemi akhirnya terbentuk the new normal sendiri akhirnya ya. Iya. Sama seperti yang aku bilang di hari ini dan esok ya, hari ini atau esok. Perubahan itu kan pasti terjadi. Nggak bisa kita hindari. Yang kita bisa lakukan adalah mencoba mengikuti perubahan itu, mengantisipasi ya, intinya supaya kita tetap bisa maju ya, supaya kita tetap waras, tetap bisa produktif juga. Oke, jadi selama era pandemi kurang lebih kita hampir di lockdown berapa bulan ya? 3 bulan ya? Saya ingatku sekitar Maret ya, dari Maret April, tengah-tengah Mei, Maret lah kurang gitu lebih. Ya, karena kita di Februari gitu kan masih aktif-aktifnya buat launching dan sebagainya. Habis itu kita langsung di lock habis-habisan. Langsung benar-benar di rumah. Mental akhirnya kena sih akhirnya. Tapi at least selain hal-hal negatif itu, kira-kira kesibukan selama di rumah itu apa aja Mbak? Selama di lockdown di rumah. Di rumah. Yang jelas saya banyak masak ya sekarang. Masak, oke. Sesuatu. Itu sekali. Itu small things loh, tetapi effortnya luar biasa dan excitednya luar biasa. Karena sebelumnya selalu ada alasan untuk nggak masak. Karena saya nggak gitu suka masak ya. Artinya saya lebih suka suruh nulis buku. Daripada masak. Tapi bukan gitu, artinya ini balik lagi ya, seperti waktu awal-awal punya keluarga gitu kan, ada anak-anak yang lebih kecil kan, jadi itu kan sebenarnya ke lockdown juga waktu itu, artinya saya harus benar-benar fokus bikin menu dan seterusnya. Jadi perubahannya ya kecil-kecil aja, di sana sini. Kalau perubahan drastisnya sih nggak ada. Cuma yang ke saya tuh, saya mungkin karena nggak banyak keluar rumah, jadi nggak terlalu capek badannya. Lebih produktif nulis. Malah lebih produktif. Ya. Jadi kepala nih gerak dulu, kayak misalnya belakangan kan sering nulis cerpen di Instagram gitu kan. Sebelumnya saya nggak pernah. Udah ada idenya, tapi nggak pernah kesampaian gitu kan. Karena mungkin udah banyak yang harus dilakukan, terus pulang-pulang udah malas, capek. Akhirnya kesimpan di kepala. Betul. Jadi karena ada lebih banyak waktu di rumah, lebih banyak hal yang tapi ada waktu kosong luang-luangnya tuh agak ada banyak gitu. Jadi produktivitas nulisnya saya ngerasa lebih enak blog aja jadi lebih rajin gitu. Ya lebih produktif aja. Saya nggak tahu, mungkin nggak terlalu berlebihan, tapi di kepala ini udah banyak banget yang pengen saya rencanain gitu loh, untuk setelah pandemi atau apa namanya,
setelah ini semua Berarti berjalan lah ya. kalau kita katakan lebih blessing in disguise-nya lebih wow gitu Mbak Ya, selama era pandemi tidak ini gitu. nggak kerasa tapi ya ada gitu. Jadi kayak kemarin kan ada teman penulis tuh bilang kamu mau ngapain setelah pandemi gitu kan. Awalnya saya mikir udahlah pandemi aja dulu kelar, kita survive dulu, nggak usah mikirin apa-apa, saya pikir gitu. Tapi dengan berjalannya waktu saya bilang, oh selama pandemi ini kan kita kayak anak panah. Ya. Kita kayak anak panah tuh kalau mau melesat jauh dia harus ditarik mundur dulu gitu kan. Kalau nggak ditarik mundur ya dia nggak akan bisa melesat gitu kan. Nah kita ini pada saat ditarik ke belakang gitu lagi ditarik ke belakang. Nah dalam keadaan ditarik ke belakang ini banyak hal yang harus mundur atau berhenti. Dan itu yang bisa dikatakan bahwa selama era pandemi itu kita menyiapkan begitu banyak planning besar, tetapi nggak ada hasilnya sebenarnya kan ya. Nggak ada hasilnya gimana? Dalam arti kita cuma nyiapin planning aja, Mbak hanya nulis-nulis aja kan, dalam arti belum dipublish dan sebagainya kan. Ya, dalam arti benar. kan kita apa ya misalnya kita mengumpulkan semua itu menjadi di dalam bank, Iya, di dalam bank, entah bank planning, entah bank apa namanya tujuan-tujuan kita tulis semua, tapi kan no result, no result gitu kan. Dalam artian itu membuat kita punya harapan loh, tapi sebenarnya jadi oh saya pengen tahun depan bikin buku tentang ini tentang ini atau oh saya mau nulis tentang ini gitu kan, itu ditabung dulu sekarang, dimasukin ke dalam banknya apa ya, bank file gitu ya, bukan bank soal ya. Kayak gitu, jadi dengan gitu pada saat kita harus action nanti, katakanlah awal tahun depan, mudah-mudahan semua udah amin. lebih baik ya keadaannya. Katakan awal tahun depan saya dibilang ada naskah ini nggak? Oh udah ada sudah gitu ready kan, semua gitu, tinggal pilih gitu ya. Tinggal mau ngerjainnya yang mana nih? Nah gitu kan, jadi nggak apa ya, jangan. Kalau saya sih bilang ke teman-teman saya jangan sampai down lah nulisnya gitu. Terus aja nggak dipublish nggak apa-apa. Betul. Akan ada waktu di mana tulisan itu menemukan malah pembacanya sendiri. ketika naskah yang kita tulis dan kita endapkan akhirnya menjadi semakin lebih matang itu. Iya, biasanya kan gitu, tekniknya penulis kan kalau udah nulis jangan langsung dipublish tapi diendapkan dulu. Nah ini kan kita punya waktu katakan 6 bulan untuk mengendapkan. Berikutnya tinggal catch up yang updates-nya gitu kan juga. Misalnya di waktu ini kemarin kan kita sibuk ya untuk menghasilkan karya, nulis sampai lupa belajar. Nah di sini di masa di masa mundur ini saya belajar lagi cara nulis, belajar lagi cara kalau bikin saya mengistilahkan sih bukan work from home tapi return to home. Kok bisa? Return to home, tapi maksudnya dengan return to home kita kembali belajar, return kembali belajar. Maksudnya itu sih maksudnya yang kita istilahkan ya gitu. Dengan kembali ke rumah kita kayak flashback lagi ke belakang, kita kembali lagi belajar. Mungkin hal-hal yang sederhana yang mungkin terlewatkan itu akhirnya kita bisa belajar karena kembali selama gitu ini kan mungkin kita ya itu banyak banyak menghasilkan karya gitu ya, bekerja dan terus bekerja itu lama-lama output terus gitu, inputnya malah nggak ada gitu kayak kan pisau gitu ya, kalau dipakai terus kan lama-lama tumpul ya, apalagi kalau harus gitu diasah. Nah ini waktu kita ngasah dengan apalagi kan sekarang fasilitasnya mudah sekali ya, mau belajar apa aja tinggal Google, terus lakukan secara online. Pembayaran kalau misalnya harus membayar kelas-kelas yang berbayar juga gampang banget gitu. Jadi sayang banget kalau misalnya ya kita nggak ngapa-ngapain, nggak dimaksimalkan untuk belajar itu. Maksudnya gini, oke, saya udah nulis banyak buku ya, tapi saya nggak ngerasa, artinya ya tetap harus ngasah lagi. Ternyata saya masih nulis non fiksinya, kayaknya kemarin ada yang gini-gini, belajar lagi ya. Saya banyak ngambil kelas di selama inilah, ya nggak mungkin sebulan 2-3 kali saya ngambil kelas yang kira-kira relevan sama planning saya tahun depan. Dan ada begitu banyak banget kelas yang ditawarkan banyak banget, mulai dari yang gratis sampai yang kalau saya gratisan aja. Gratisan, yang berbayar mahal, berbayar murah. Oh iya, ada banyak semua ya gitu. Banyak banget. Jadi tinggal pilih. Makanya saya bilang kalau ini terjadi katakanlah sebelum iPhone ditemukan ya, tahun 2011 kok ditemukan, diciptakan.
katakan ini terjadi 2009 atau 2010 itu lebih sulit karena kita mau belajar kemana gitu kan, susah banget. SMS saja hilang separuh Mbak. Masih pakai BBM ya berarti ya. SMS hilang separuh bener. Atau nelponnya 3 menitan gitu ya, 3 menit tutup. Tapi kan setelah iPhone, setelah Google tahun 2010-2011 itu kan terus semuanya perubahannya drastis dan ini menarik banget tentang serba online ini, karena saya udah pernah nulis di buku saya ya, salah satu buku saya itu bahwa ini pasti akan terjadi. Cuma COVID-19 ini membuatnya lebih cepat gitu loh. Semua yang saya sebutkan di dalam buku itu, prediksi-prediksi ahli yang saya rangkum dalam buku itu akan terjadi, itu yang terjadi sekarang gitu loh. Jadi misalnya kayak gini, yang gampang, tukang sayur sekarang kan online. Kalau tanpa COVID ini, tanpa pandemi ini, itu nggak mungkin ya. Itu akan terjadi tapi masih lama. Nah, sekarang banyak banget yang pasti akan terjadi, cuman masih mungkin prediksinya masih belasan tahun lagi, tapi udah terjadi sekarang. Salah satunya pelajaran seperti ya kayak saya ngambil kelas ini kelas itu kan kalau nggak dipercepat mungkin orang masih nyaman dengan kelas kayak seminar atau workshop yang langsung. Memang bedanya adalah kalau yang workshop kan lebih interaksinya lebih enak ya, lebih tektok gitu loh. Kalau yang online tuh bedanya cuman karena interaksinya aja kurang. Tapi kan akhirnya kan jarak itu akhirnya terpotong semua kan ini. Jadi apakah boleh dikatakan akibat era pandemi corona ini boleh dikatakan nanti revolusi industri langsung menjadi 5.0? Sebenarnya Society 5.0 sudah terjadi gitu. Jadi bukan revolusi industrinya, tapi society-nya. Society 5.0 udah mulai ada di Jepang sebelum pandemi. Dan ini kelihatannya akan dipercepat lagi dengan adanya pandemi gitu. Tapi ini saya cuma baca dari prediksi beberapa ahli ya, bukan pendapat saya sendiri. Maksudnya karena society-nya sudah Society 5.0 itu ya seperti yang kita rasakan sekarang awalnya gitu loh, kayak hubungan secara online itu lebih intens gitu ya. Terus ya banyak hal ini yang kita alami kayaknya baru menyentuh permukaan banget dari Society 5.0 itu. Berarti kan Mbak mengatakan bahwa di era pandemi ini selama 3 bulan Mbak semakin menemukan banyak hal-hal positif. Otomatis kan ada sesuatu yang di maintenance dulu. Oke kan? Dalam arti kan minimal moodnya dapat dulu. Minimal kalau moodnya udah dapat, circumstance lingkungan sekitar juga otomatis sudah mendukung. Gitu kan ya. Kemudian juga akhirnya mentalnya juga terbentuk. Kan nggak mungkin kalau misalnya step by stepnya itu belum terbentuk, akhirnya kan membuahkan sesuatu yang positif, kan? Nah, kira-kira untuk maintenance mental selama era pandemi itu gimana sih Mbak? Sehingga akhirnya bisa lebih produktif seperti Mbak tadi itu kan akhirnya kan. Mungkin bisa dibagikan juga nanti kan ke Sobat Karisa kan. How to maintenance mental gitu selama era pandemi sehingga akhirnya bisa menjadi lebih produktif gitu kan. Bukan menjadi generasi rebahan gitu kan, kaum rebahan gitu kan. Rebahan juga menyenangkan sih kadang-kadang. Mungkin yang pertama feeling guilty-nya ya. Feeling guilty, oke. Merasa bersalah? Ya, kalau kita biasa aktif, kemudian di rumah terus, apalagi mungkin rebahan atau apa perasaan pertama yang muncul kan perasaan merasa bersalah. Merasa bersalah, kok aku gini ya, misalnya gini, kok aku cuma tiduran melulu kok aku rebahan melulu ya, itu kemungkinan akan muncul biasanya di orang-orang yang biasa aktif bergerak, itu misalnya atau mobilisasi atau punya rutinitas yang keluar rumah dan bekerja entah itu di kantor atau apa. Mungkin 1-2 minggu pertama menyenangkan ya, karena itu excitement banget, libur bayar gitu kan, senang gitu, nggak ngapa-ngapain. Tapi setelah itu ya akan muncul perasaan bersalah gitu. Tapi berbeda kalau misalnya orangnya dari awal emang malas-malasan, kayaknya feeling guilty-nya nggak bakal dapat kayaknya. Mungkin ya. Nggak dapat ke sana, itu mungkin stage berikutnya. Itu mungkin akan menjadi karakter gitu loh. Iya. Wah, siapa malas gitu. Aku pemalas loh, keren loh. Yo, aku pemalas. Feeling guilty ya.
yang menurut saya itu menjadi kemungkinan gitu. Starting pointnya di situ ya. Dari perasaan bersalah itu bisa jadi dua, diperbaiki atau diteruskan. Oke, improve or nothing. Ya, jadi gitu. kadang-kadang ada ya misalnya ada perasaan kayak mungkin dari awal kerasa kayak depresi, mulai bukan depresi sih, mungkin lebih ke stres ya, lebih ke stres. Oke, Duh, gue kok nggak ngapa-ngapain sih, aku nggak ngapa-ngapain sih gitu. Itu kan sebenarnya mulai dari perasaan feeling guilty yang keluar secara nggak sadar karena kita merasa tidak produktif, kita yang biasanya produktif nggak produktif. Kemudian kalau kita ya wes nggak apa-apa gitu kan, terus nggak apa-apa, akhirnya ya udah nggak akan dapat hasil. Ada juga orang-orang yang oke, aku ngerasa bersalah, apa yang harus aku lakukan untuk mengurangi atau menghilangkan perasaan bersalahku gitu. Ya mungkin dengan menata ulang jadwal gitu ya. Jadi misalnya selama 2 minggu pertama bangunnya siang misalnya kan libur ini gitu kan, atau bisa kerja dari rumah. Mungkin dimulai dengan tetap bangun pagi seperti biasa, mandi. Mandi, beresin tempat tidur. Saya nggak tahu itu mungkin konyol ya kedengarannya, tapi di saya itu ngefek banget. Artinya dengan kita mandi dan bangun pagi, mandi kemudian membereskan rumah atau membereskan tempat tidur itu otak tuh langsung kayak apa ya, kayak lebih ke habit ya, menciptakan habit dan akhirnya dikondisikan gitu ya. Otak kan gitu kan gampang banget dibohongin kan. Betul. Kita tuh harus mulai memanipulasi otak gitu loh, dalam artian kalau kita bangun pagi kemudian mandi pagi dan mengerjakan rutinitas yang biasanya kita lakukan pada saat belum di rumah, belum stay at home gitu ya, otak tuh akan mengira ini nih udah waktunya kerja nih gitu loh. Si otak akan mikir gitu. Walaupun akhirnya kita nggak keluar rumah, tapi si otak itu udah termanipulasi. Makanya kadang-kadang juga misalnya saya bela-belain di rumah pakai baju kayak seperti mau bekerja gitu. Nggak rapi-rapi amat, tapi nggak ya minimal nggak yang dasteran atau ya, bukannya berarti dasteran nggak bagus ya, cuman kalau memang mau membangun mood produktivitas untuk orang-orang yang terbiasa bekerja kemudian tidak di rumah terus, itu berpakaian seperti orang yang akan bekerja gitu loh, walaupun di rumah gitu kan, atau mungkin kalau cewek mungkin agak ada gadanan dikit lah gitu, supaya moodnya kebangun. Gitu ya. Saya kan 2 minggu masih siran juga, masih siran, nggak make upan, saya muka tuh nggak kayak muka manusia gitu. Aneh banget. Tapi itu perubahan kecil, coba mungkin teman-teman yang cewek itu mungkin kerasa gitu loh, hanya ngolesin lipstik aja tiba-tiba langsung jadi mood gitu. Moodnya jadi beda. Jadi kalau memang perasaan bersalah udah mulai muncul, kita coba bikin habit baru, di-improve sekali tadi hanya untuk ngakalin otak. Nah dari situ hanya dari 3 hal sederhana, misalnya beresin tempat tidur supaya nggak tidur lagi misalnya kan, mandi supaya kita ngerasa akan melakukan sesuatu, berpakaian yang tidak pakaian rumah, itu hanya untuk mengakali otak supaya aku akan produktif. Awalnya mungkin sedikit aneh, tapi setelah 2-3 kali kita coba, otak akan mulai berpikir, ini waktunya bekerja, ini waktunya memproduksi sesuatu, menghasilkan karya, entah apa itu. Jadi dari situ mulai kita mulai akan menciptakan habit, apalagi kalau itu setelah dilakukan selama kalau nggak salah 21 hari ya. 21 hari. Habit itu kan akan jadi sesuatu yang melekat ke kita setelah 21 hari. Dan diulang-ulang terus dan mulainya selalu dari hal-hal kecil seperti tadi. Betul. Jadi ya menata jadwal, kalau saya sih nggak tahu ya, saya nyebutnya menata jadwal, bukan menata hati aja. Tadi kan hatinya udah ditata, dengan terus kemudian menata jadwal. Nah, ketika sudah pada di taraf kita sudah merasa feeling guilty, coba improve, semuanya sudah diperbaiki, semua habit, jadwal juga semua sudah diatur. Nah, ketika kita sudah mulai mencoba produktif dan mungkin 1/4 produktif, kira-kira ada gangguan-gangguan nggak tuh Mbak? Entah apa gitu, kayak anaknya, suaminya atau apa gitu. Ya itu memang harus bersama-sama ya. Tapi kadang-kadang juga susah, kita nggak bisa ngendalin orang lain kan. Ada semacam rulesnya gitu di rumah gitu, kalau saya kerja jangan diganggu gitu atau gimana? Itu memang rules dari dulu. Ada rules dari dulu gitu ya. Jadi makanya saya bilang nggak ada perubahan gratis, nggak ada banyak perubahan gratis. Tapi ya
karena orang lain, artinya ada anggota keluarga lain tidak melakukan hal itu, gitu ya. Kadang-kadang kita kerasa ya kayak sia-sia aja, tapi itu yang justru tantangannya di situ. Kalau saya ngelihatnya sebagai tantangan ya, mereka harus ikut saya gitu, dalam artian mereka harus ngikut habit saya, karena saya merasa habit ini baik gitu, baik dalam artian untuk membangun mood, untuk menjaga produktivitas. Ya kalau istilah ininya sih kuat-kuatan yang nyiptain habit gitu ya. Tapi saya nggak terganggu juga karena saya ngerasa ya udah yang mau produktif saya kok gitu kan. Kalau yang lain masih mau males-malesan ya nggak apa-apa gitu kan. Artinya ya sama sih, di hari ini atau esok juga saya pernah bilang kalau ya kalau nggak bisa ngendalin orang lain, ngendalin diri sendiri aja gitu, ribet amat gitu kan. Betul. Ya gangguan sih banyak ya, apalagi mungkin untuk menjaga, tadi pertanyaan menjaga mood ya, selain membangun habit, mengatasi perasaan bersalah, kemudian membangun habit, yang lain jangan terlalu banyak media sosial lah. Oh gitu ya. Jadi kayak semacam di lock juga akhirnya media sosial ya. Mungkin bukan di lock sih, tapi lebih dikurangin gitu ya. Bukan hanya social distancing, tapi media social distancing. Media social distancing. Juga kulkas distancing sih sebenarnya. Menjauhi kulkas. Tadi kan kasur sudah dirapikan, harapannya sudah bebas ya kan ya. Harus sekarang ada, HP, minimal HP kemudian ya HP. Nggak tahu ya. Saya mungkin karena saya juga pernah kita pernah bikin buku juga ya yang soal media sosial itu ya, yang menggali pundi-pundi dari tren sosial media. Dari situ saya belajar juga sih, memang kalau itu sebuah pekerjaan, artinya seperti kalau ada orang yang Instagramer atau YouTuber atau memang bekerja dengan media sosial, saya kira nggak ada masalah. Tapi untuk saya nggak bekerja dengan media sosial, artinya itu termasuk gangguan yang seperti Mas Mayang tanya tadi. Gangguannya apa sih? Salah satunya media sosial, karena setelah kita buka media sosial, otomatis kita akan tenggelam ke sana gitu loh, akan ketarik terus tenggelam, dan akhirnya nggak melakukan apa-apa. Boleh dalam artian nggak ada masalah dengan media sosial, tapi ya seperti sebelum pandemi tetap harus ada batas kan. 2 jam 3 jam media sosial kalau memang diperlukan, tapi kalau enggak ya harus balik lagi bekerja. Nah masalahnya kalau kita udah buka Instagram, wah itu hancur semua itu. Udah buka Twitter, pengennya perang dulu kan orang. Tapi kan sekarang HP sekarang kan udah canggih, ada screen time-nya gitu kan ya. Kita buka Instagram berapa menit. Tapi kan itu masih lagi balik lagi ke kepatuhan kita kan. Betul ya. Instagram 2 jam di setting 2 jam, bunyi alarmnya nggak apa-apa 5 menit lagi, nggak tahu udah ada 5 jam gitu kan. Nggak bisa dihindari, jangan dihindari. Media sosial jangan dihindari, hanya dibatasin aja. Ya. Kalau saya sih agak ngerusak mood gitu, apalagi kalau saya lihat postingan yang ya biasalah yang kayak gitu-gitu ya, kita tahu sendiri ngerusak mood untuk kerja gitu lah. Jadi kalau mau saya biasanya pakai ini sistem Pomodoro. Pernah dengar? Bukan Podomoro ya, itu. Podomoro masih ingatnya ayam bakar yang hari Senin naik ya itu. Oh, Podomoro di sini ayam bakar ya. Saya ingetnya yang itu yang hari Senin harga naik itu. Oh, yang itu Bukan itu. Pomodoro itu sistem kerja yang sebenarnya ada aplikasi di HP tentang itu, banyak sekali gitu loh. Jadi itu teori yang dipakai, saya lupa namanya, tapi dia kita blok. Jadi kan ada orang bilang punya deadline ya. Deadline. Saya nggak suka kata deadline, saya lebih suka kata blok gitu. Blok apa ya? Mungkin block line atau apa. Tapi saya blocking waktu misalnya 30 menit. Benar-benar di blok, saya nggak mau diganggu, dan nggak boleh terganggu gitu. Justru benar-benar HP di silent kemudian, dan saya fokus banget sama kerjaan. Nanti setelah 30 ting gitu ya bunyi, karena ada aplikasinya di HP itu, dia bunyi ngasih tanda. Itu saya istirahat 15 menit, nggak mungkin nggak sampai 10 menit gitu. Ya udah, saya nggak akan mikirin kerjaan sama sekali gitu. Betul. Jadi iramanya adalah blocking buka, blocking buka itu. Kalau kalau kita patuh dengan sistem Pomodoro itu benar-benar produktif lah. Paling nggak 1 hari itu saya bisa 5 halaman naskah misalnya gitu ya. Kan ya 3 halaman naskah atau 5 halaman naskah. Yang sebelumnya ketika era pandemi sehari cuma
ya tuh gara-gara media sosial gitu bisa ya cuman apa ya, dapat ide terus tulis 2-3 paragraf kelar. Hilang lagi gitu kan, karena nggak fokus gitu. Jadi itu juga salah satu yang saya pelajarin selama stay at home. Sistem Pomodoro itu it works for me, yang nggak tahu untuk orang lain. Belum tahu apakah orang lain akan berhasil, tapi ini bukan teori yang kemarin sore atau bukan saya nyomot itu, memang ada teori psikologisnya apalah, nggak ngerti namanya. Saya juga lupa siapa yang nyiptain itu, tapi itu bagus sekali. Fokus banget gitu, jadi benar-benar nggak ngapa-ngapain. Bayangin kamu nggak ngapa-ngapain, hanya ngerjain apa yang ini, bener-bener kayak di blok gitu ya, tek gitu. Terus abis itu dikasih hadiah. Nah dalam 15 menit tuh ngasih hadiah sendiri-sendiri, entah itu media sosialan atau apa, terserah. Apapun hadiahnya bisa, makan apa-apa gitu. Makanya saya bilang harus sosial. Berarti ada rewardnya semacam itu ya, ketika semacam targetnya sudah tercapai, ada semacam rewardnya semacam itu. Berarti kayak gitu ya, sistem Pomodoro itu ya. Pomodoro, gitu ya. Jadi misalnya kita punya waktu kerja. Kalau saya biasanya kan 3 jam kerja ya sehari, dari kalau dulu sebelum pandemi saya punya 6 jam kerja, jadi bagi 2 pagi sama malam. Tapi karena situasinya berubah, jadi saya batasin 3 jam, paling banyak 4 jam sehari. Tapi kan nggak mungkin 4 jam sehari, 4 jam terus-menerus kerja. Jadi saya biasanya pakai sistem itu, jadi 30 menit kerja, 15 menit leyeh-leyeh, goleran, terus 20 menit kerja lagi, terus nanti 10 menit lagi yang lain gitu loh, chattingan, stalking. Stalking siapa ya? Stalking mantan gitu ya. Mantan pembantu maksudnya. Berarti tadi feeling guilty, lalu how to improve, kemudian akhirnya membuat habit, dan akhirnya juga menghindari gangguan-gangguan tadi. Bukan menghindari tapi semacam mengontrol kayaknya dia. Ya lebih ke, karena dihindari juga kita jadi lebih kepengen tahu betul. sifat manusia kan gitu, semakin dilarang kan semakin pengen tahu ya. Jadi kalau kita bilang menghindari media sosial, menghindari gangguan itu sulit sekali ya. Tapi mungkin dikontrol, dikendalikan, gitu ya. Di jamnya tuh di ini loh, kamu boleh ganggu saya jam segini gitu. Lalu ada hal lain Mbak, positifnya lagi maksudnya? How to maintenance mental tadi itu selama era pandemi sehingga menjadi produktif itu? Ya karena kita nggak tahu ini endingnya kapan ya. Itu dia, betul. Ya nggak sedikit lagi ya. Sedikit tapi nggak tahu sampai kapan gitu kan. Banyak prediksi. Nanti akhir Mei, Juni, ada yang bilang masih akhir tahun, masih tahun depan itu. Jadi seandainya itu terjadi, kalau enggak kan jadi kecewa kan. Kecewa. Ya kan? Dan kecewa itu asalnya dari mana? Ekspektasi itu yang kan ada di ya, kita ngobrol itu di hari ini atau esok ya. Ini balik lagi. Jadi positifnya dari stay at home ini adalah kita bisa set our expectation gitu loh. Kalau misalnya kan selalu nanya sampai kapan ya gitu. Itu kan energi yang kita pakai untuk nanya kapan ya, kemudian menjawabnya sendiri, itu sama besarnya dengan energi untuk menjalaninya saja deh gitu. Mungkin gini ya, pada saat kita bertanya kapan ya akan berakhir, kita kan cenderung nyari prediksi-prediksi. Betul. Ya kan? Pas nyari prediksi itu kita kemudian ada harapan nih, kayaknya akhir Mei nih kelar gitu kan. Atau gini-gini. Tapi ternyata kita baca sumber lain, ternyata masih akhir tahun gitu kan. Turun lagi. Itu emosi itu kan ini banget ya. Energi yang dipakai untuk melayani emosi yang naik turun itu kan gede banget. Nah, itu tuh secara nggak langsung bikin kita energi kita ngeglontor gitu loh. Jadi itu ke fisik loh. Kalau nggak buang-buang energi terus kita jadi capek. Kita jadi emosi, pengen marah gitu. Entah syukur-syukur kita bisa ngendalin marah, kalau enggak mungkin anggota keluarga di rumah kena gitu kan. Misalnya mungkin nggak sengaja aja ada yang teriak sedikit gitu ya, misalnya berteriak langsung dimarahi gitu. Padahal itu kita marahnya bukan karena mereka berteriak, tapi karena kita ada ekspektasi kita yang kita nggak
nggak nyampe gitu ya. Jadi ya udah lampiasin aja ke yang paling gampang kan ngelampiasin ke orang terdekat kan. Betul. Orang di rumah maksudnya. Paling gampang itu, apalagi kalau anaknya masih kecil yang nggak bisa ngelawan ya, nggak bisa ngebrontak gitu. Jadi saya jadi bercermin kan. Padahal enggak loh. Jadi gitu. Jadi itu kenapa awalnya dari apa? Kenapa kita marah sama anggota keluarga kita itu? Padahal di saat-saat kayak gini kan kita harus ini ya selalu bersatu sama anggota keluarga, karena mereka yang akan ngurusi kita kalau ada apa-apa gitu kan. Amit-amit, tapi mereka yang akan pertama maju gitu kan. Kenapa? Karena kita punya ekspektasi bahwa ini akan segera selesai. Nah, seperti tadi saya bilang, stay at home ini ngajarin saya untuk nggak punya banyak ekspektasi tentang ini. Jalanin. Gampang sih ngomongnya emang, gampang banget. Nggak usah punya ekspektasi, nanti banyak. Ekspektasi itu kan selalu satu paket sama kecewa itu loh. Jadi kalau mau punya ekspektasi ya siap sama kecewanya, semacam paket hemat gitu ya di Happy Meal tuh kamu nggak bisa milih itu, milih hadiahnya doang, tapi kan isi paketnya nggak bisa dipilih gitu kan. Paling cuma bisa milih cheeseburger aja kayaknya. Cheeseburger pakai double atau enggak gitu, aduh jangan lapar. Tapi intinya juga kayak paket McDonald gitu atau paket KFC juga, kalaupun ada hadiahnya juga kita nggak bisa milih banyak kan, tetap udah ditentuin ya kayak gitu. Jadi kalau mau punya ekspektasi tinggi ya harus barengin sama kecewanya. Berarti boleh dikatakan kayak era pandemi ini semacam kayak meriset mental gitu ya. ALT control del mental, bener semuanya. Kayaknya merisetnya semua jadi nol gitu ya. Jadi nol dan nunjukin bahwa kita tanpa itu, tanpa meriset itu, kita tuh nggak bisa maju-maju gitu loh. Ini justru waktu mungkin saya bisa dibilang kadang-kadang sok positif gitu ya, tapi nggak gitu. Saya mikirnya ya harus mikir bahwa ya jangan terlalu punya banyak ekspektasi, karena kita nggak pernah tahu ini kapan selesai. Nah, yang apa yang bisa ya, ini sesuatu yang di luar kendali, dan sekali lagi seperti di buku hari ini atau esok, sesuatu yang di luar kendali itu ya kita nggak perlu ngurusin gitu. Itu yang perlu kita urusin adalah kita sendiri. Kalau nggak punya ekspektasi terus nggak punya hope dong, nggak punya harapan dong, nggak beda. Menurut saya beda ekspektasi sama harapan. Makanya kalau di bahasa Inggris ada dua kata ya, expectation sama hope. Kalau di bahasa Indonesia sama-sama harapan. Tapi buat saya beda gitu, karena ekspektasi itu lebih ada target, ada tujuan, ada apa gitu. Kalau hope itu kan lebih ya kita jangka panjang mungkin ya, bukan kita lebih berharap tapi loss gitu loh, nggak terlalu ada tuntutannya. Ya ekspektasinya ada tuntutannya. Kalau harapan tuh ya misalnya kita berharap ini semua selesai, itu harapan yang selalu kita harus punya supaya berharap kita tetap, dan juga mungkin ada sedikit dalam tanda kutip ada unsur berserah gitu ya. Berserah dalam arti ya karena belum tahu sampai kapan harus diwujudkan akhirnya kan. Daripada gitu ngurusin kapan selesainya. Itu kalau dalam bahasa Jawa keren loh Mbak itu. Apa Mbak. itu? Ada istilah nerimo ing pandum gitu lah. Itu sih nggak tahu bener apa salah gitu. Kayaknya bener deh kayaknya deh. Aku juga kurang tahu, tapi aku pernah dengar. Tapi kan beda sama pasrah bongkoan. Beda ya kan? Bukan pasrah. Kalau pasrah kan pasrah ya seperti bongkoan, yang waton gitu ya. Ya wis lah gitu kita. Pasrah itu di level pertama tadi, pas kita merasa feeling guilty, kita terus nggak ngapa-ngapain. Nah itu pasrah doing itu. Nothing gitu ya. Tapi kalau nerimo ing pandum kita ada sesuatu doing something, tetapi harapannya nggak tahu deh kapan. Nah itu kan menarik sekarang. Nah kira-kira Mbak selama era pandemi ini membuat atau ada semacam goals, ada semacam planning yang coba diciptakan nggak? Walaupun tadi akhirnya kan with no result gitu, tanpa result. Kira-kira ada apa nggak Mbak? Ada. Jadi harapan saya, my hope gitu, I hope that awal tahun depan semua udah normal seperti sebelumnya. Bukan the new normal ya. Saya kurang suka sebenarnya the new normal. Tapi back to normal gitu loh. Ya. I hope, tapi aku nggak punya ekspektasi apa-apa. Dan harapan yang itu, harapan bahwa tahun depan saya bisa berkarya lagi, itu membuat saya berpikir untuk punya planning, dalam artian punya planning yang no result tadi, untuk membuat beberapa naskah. Di kepala tuh udah ada. Kayaknya nanti tahun depan kita baca prediksi banyak ahli ya. Nanti tahun depan gini, tahun depan gini, tahun depan gini, prediksi ahli kita bacain aja gitu kan. Belajar sekalian tahun depan kira-kira prediksi mereka apa.
biasanya sih nggak terlalu jauh-jauh amat melesetnya dari para ahli itu ya. Itu dari situ kan kita bisa punya tema gitu loh. Oh tahun depan nih kayaknya nanti yang trending adalah katakanlah kalau dari segi self improvement adalah ya itu tadi kayak habits yang pernah ditulis Stephen Covey beberapa tahun yang lalu, Seven Habits of Effective People itu kemungkinan akan tren lagi recycle lagi mungkin, tapi dengan packaging yang baru, dengan packaging yang baru, dengan the new normal tadi gitu loh. Aku udah melihat seperti itu, makanya di kepala, waduh aku nggak ngasih bocoran ya. Nggak apa-apa. Itu ide yang tiba-tiba muncul. Kelihatannya nanti tahun depan akan ada bukan kelihatannya, pasti akan ada the new normal kan. Nah, the new normal itu kalau kita kawinkan dengan old habits atau habits yang Effective People-nya Stephen Covey, karena itu kan buku sucinya orang-orang aktif ya, orang-orang bicara gitu ya. Kita coba kawinkan itu bisa nggak gitu loh, dari kepala saya udah ada gitu. Berarti kalau boleh dikatakan, kalau biasanya yang biasanya menjadi pembicara itu kan biasanya kan kalau bicara ngomong langsung di depan audiens itu kan efektifnya langsung ketara gitu pengaruhnya. Mungkin harus ditantang lagi, naik level lagi mungkin ya ketika masuk ke dunia digital itu ya. Mempengaruhinya secara online gitu kan, mungkin naik levelnya mungkin di situ hanya mungkin secara pakem mungkin sama ya, caranya tapi akan ada strateginya mungkin yang berbeda gitu ya. Akan ada strategi. Nah itu kan juga peluang naskah gitu, sebuah peluang naskah yang bisa kita tulis. Kekuatan narasi tetap kuat di situ Mbak ya. Ya jadi idenya idenya dari saya sekarang idenya dari kata the new normal itu aja udah keluar lah sekitar 5, 6, 10 ide baru gitu. Nah ide baru itu yang coba saya maintain, entah apakah bisa dipublikasi atau enggak tahun depan, harapan saya tahun depan bisa jadi apa enggak, tulis aja dulu gitu, atau minimal punya outline-nya aja dulu. Kan nanti kalau misalnya kebetulan itu booming, trennya itu booming, aku udah ada, jadi aku udah selangkah lebih maju dari orang-orang yang belum punya outline itu kan. Mereka harus mikir satu lagi yang kelihatan booming, bukan booming, kelihatan akan jadi tren naskah di tahun depan, mungkin parenting. Parenting yang new normal, new normal of parenting mungkin, karena kan sekarang anak-anak nggak sekolah. Kemungkinan lagi. Bisa aja kan kita nggak pernah, anak-anak nggak pernah sekolah lagi. Parenting gitu. Hack mungkin ya. Kurang lebih seperti parenting hack gitu ya. Manage anak-anak yang sekolah di rumah misalnya, atau mungkin juga homeschooling jadi lebih, karena kan orang tua zaman sebelum pandemi ini kan mikir tinggal di rumah anaknya nyusahin apa gitu, nggak sekolah gitu kan. Sekolah kan semacam liburan buat orang tua ya. Nah ini kan juga ada kondisi baru di mana anak sekolah di rumah dengan segala macam perangkatnya gitu kan, bahwa mereka kemudian harus berkarya, harus bikin tugas gitu kan. Mungkin how to manage stress parent yang anaknya di rumah dan belajar di rumah, dalam artian bekerja sekolah di rumah, itu juga akan jadi topik naskah dan seperti itulah. Jadi itu yang saya. Tapi itu real Mbak, tak alami juga loh Mbak. Oh ya, gimana? Dalam arti gini loh. Ketika anak nggak sekolah, akhirnya orang tua kan bukan menjadi sebagai orang tua lagi di rumah, tapi sebagai guru. Sebagai guru. Plus lagi kalau misalnya harus garap kerjaan, berarti kan sebagai pimpinan atau sebagai karyawan. Betul. Ya kan berarti kan tiga jabatan gitu loh. Tiga peran. Itu aja udah bisa jadi 3 buku loh Mas. 3 buku. Kalau di kepala saya udah jadi 3 naskah kayak gitu. Jadi udah bukan multitasking lagi, tapi bukan multi peran gitu ya. Multi peran sebagai orang tua. Ya harus, berarti itu kalau aku mengatakan sih itu menjaga mentalnya itu harus super duper lagi gitu. Dalam arti ya menjaga mood diri dulu pertama kan. Akhirnya kan menjaga mood diri dulu, habis itu baru bisa ngopeni anak gitu loh. Kalau diri aja nggak diopeni, maksudnya nggak mungkin bisa ngopeni anak gitu loh. Ngopeni anak juga udah bagus, berarti akhirnya baru bisa ke taraf selanjutnya. Bekerja tadi itu terakhir sih. Berarti kan aku mengatakan sih bekerja itu taraf yang paling tinggi sebagai aktualisasi diri tadi. Tapi ketika setelah anak-anak semua sudah beres semua, iya betul, baik moodnya, makan sudah kenyang gitu. Nanti kita kerja Pak, makan Pak, lapar Pak gitu. Itu pengalaman pribadi ya.
karena anaknya udah kelaparan ternyata ketika ada di rumah gitu. Sudah setengah jam makan gitu, Makan lapar lagi. Pak. Kamu anak siapa? Pura-pura nggak kenal anaknya. Anak siapa ya? Oke. Iya, Tapi benar. menarik berarti parenting hack-nya kayak gitu semacam Ada itu. banyak gitu ya. Benar kalau kita harus maintain diri sendiri dulu di mana-mana. Parenting kan kayak gitu ya, harus maintain diri sendiri dulu. Tapi dengan the new normal, ya itu parentingnya sendiri harus how to manage yourself sendiri harus diubah cara lihatnya. Kalau kemarin kan lihatnya dari harus ini. Terus mungkin sekarang akan ada yang strategi baru untuk melihat how to manage yourself gitu kan. Juga kemudian how to manage your kids gitu juga dari strategi baru yang kalau dulu kan mungkin orang tua kita mungkin nggak bisa catch up, nggak bisa ngikutin kita yang mikir nggak usah kuliah deh langsung bisnis gitu. Misalnya ada fenomena seperti itu. Pragmatis banget. Di mana orang tua yang generasi sebelumnya mungkin mikir kok gini sih gitu kan. Nah ini kita sebenarnya akan mengalami hal itu lagi di mana anak-anak nggak usah sekolah, ngapain bisa sekolah dari rumah. Kemungkinan kita akan generasi yang sebelum ini yang terbiasa dengan sesuatu yang tradisional kayak sekolah, harus di sekolah dan seterusnya, kemungkinan harus menghadapi the new normal di mana anak-anak kenapa saya harus ke sekolah, kan saya bisa pintar juga dari rumah dengan segala macam perangkat dan itu ya. Oke, menarik. Berarti ada banyak hal yang bisa dibagikan banget ya buat Sobat Karisa ya. Banyak banget. Kalau Sobat Karisa tadi menyimak tadi bagaimana merawat mental tadi sudah kita jabarkan satu-satu gitu. Nanti di YouTube-nya mesti kelihatan deh, nanti kita akan buat semacam timeline-nya gitu ya. Okay. Gitu. Oke, kita sekarang melanjut ke sesi terakhir nih, Mbak. Oke. Sesi terakhir. Tadi kan sudah ada 2 sesi kan ya. Nggak bisa 2 hari lagi ya selesainya. jangan. Asik kalau ngobrolnya. Tapi sesi terakhir ini kita hiburan aja kok. Oh gitu. Hiburan. Oke. Sesi terakhir ada hiburan adalah jawab cepat challenge. Waduh. Oke, jalan cepat ya, nggak usah mikir. Biasanya. Nggak usah mikir sekarang. Ini kelemahan saya soalnya. Tapi nggak ada yang jebakan kok. Nggak ada. Jangan yang memalukan ya. Nggak ada. Misalnya siapa nama mantan gitu. Nggak ada. Oke. Sekarang jawab cepat challenge ya. Oke. Yang pertama, tarik nafas, exhale, inhale. Kenapa kayak Aji ya? Oke, jawab cepat yang pertama yaitu gajah atau semut? Semut, oke. YouTube atau Spotify? Spotify. Masak atau nulis? Nulis. Jadi pembicara atau pendengar? Pendengar. Nggak ada yang pembicara, bisa direlatnya. Soalnya pembicara dapat duit saya. Dapat duit, oke. Tapi kan banyak pendengar akhirnya kan bisa menjadi pembicara juga. Harusnya. Oke. Di balik layar atau di depan layar? Balik layar. Di balik layar, oke. Traveler atau writer? Writer. Kerja di rumah atau di kafe? Di kafe. Enak saya bawa kopinya. Bikin semangat. Di rumah gak ada yang buat kopi ya? Di rumah gak ada yang buatin kopi. Dalgona kopi aja gak jadi. Bener, tenggelam. Dalgonanya kopinya gak pernah diajarin berenang, jadi tenggelam. Gak dibeliin pelampung mungkin. Oke, yang terakhir nih, seminar online atau seminar langsung? Langsung. Saya masih agak konvensional loh saat ini. Ya. Tapi menyenangkan bahwa selama WFH ini ada banyak yang ngajak collab untuk seminar online ya. Jadi saya jadi pemateri gitu. Mulai belajar gimana bicara tanpa ketemu ngelihat orang gitu. Itu tantangan. Tapi secara fisik kan kita nggak bisa ngelihat pengaruhnya gitu. Tapi melihat pengaruhnya gimana tuh maksudnya atau Mbak punya feeling sendiri gitu ketika? Saya biasanya mengandalkan question and answer di situ, tapi memang masih belum feel-nya belum dapet ya. Mungkin saya perlu belajar beberapa kali lagi, tapi saya masih belum nemu formula yang paling enak untuk bisa interaksinya seperti kalau langsung. Berarti harus how to effective people-nya harus maksudnya harus di the new normal of harus dipelajari lagi 7 habits of effective. Pakai banyak banget of-nya.
Oke, terima kasih banyak Mbak Astrid buat kehadirannya di episode Makasih ya teman-teman ketiga udah ini ya. mau dengerin curhatan saya. Curhatan ini super duper luar biasa loh, kita kedapatan apa ya, kayak semacam spirit mental itu kan ya dari seorang penulis gitu kan ya, biar sobat Karisa semua semakin betah di rumah. Yap. Pokoknya dengerin kita, jangan lupa follow Spotify-nya Porsi Podcast Redaksi Karisa. Kalau enggak langsung aja di YouTube channelnya, kalau kontennya lagi berlimpah-limpahnya di channel YouTube Karisa, Buku Karisa, langsung aja ke sana dan jangan lupa subscribe lo ya. Oke, sekian dulu teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa bersama saya Mayan di Porsi Podcast Redaksi Karisa. Bye bye.